wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Muhtar, pendamping sosial PKH Wilayah Kerja Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang pembahasan pada modul kesejahteraan sosial tentang memahami lansia di poin 6 sampai 7. Oke, ibu-ibu, tadi sudah dibagi kelompoknya ya, masing-masing sudah mengulas, membahas tentang permasalahan umum yang dialami lansia. Sekarang lanjut pembahasannya ya, masing-masing kelompok yang barusan membahas lagi, mengulang atau mendiskusikan ya, mendiskusikan. Sekarang akan mendiskusikan tentang bagaimana mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi akibat kondisi lansia tersebut ya. Oke, kelompok 1 tadi ya. Sekarang kelompok 1 membahas tentang apa yang sebaiknya dilakukan lansia agar lansia sehat dan bahagia. Mengerti ya ibu-ibu ya? Oke, itu diskusikan. Nah, kelompok selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada lansia ya. Terus yang kelompok 3 membahas tentang bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan apa yang tadi menjadi pertanyaannya ya. Oke, masing-masing nanti diminta perwakilannya untuk mengemukakan ya, atau mengutarakan hasil dari diskusinya. Oke. Udah ya ibu-ibu ya. Oke, kelompok 1 siapa yang mau mengutarakan hasil diskusinya? Oke, Ibu Dede silakan. Oke, bagus. Terima kasih Ibu Dede atas penyampaian hasil diskusinya. Jadi kelompok 1 menjelaskan bahwa apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia. Yang dilakukannya adalah memberikan makanan-makanan yang bergizi, yang seimbang ya, yang disesuaikan dengan kondisi lansia tersebut. Ketika dia memerlukan vitamin-vitamin atau obat-obat untuk penambah misalkan peningkatan kalsiumnya gitu ya, ketika dia lututnya sakit, maka dikasih vitamin atau suplemen-suplemen untuk mendukung atau mendukung kesehatannya gitu. Terus makanan berikutnya katanya diberikan bubur karena dia mungkin giginya sudah tidak ada gitu, jadi makanannya sulit dikunyah. Jadi disediakan bubur yang sehat gitu ya. Terus yang dilakukan untuk membahagiakannya salah satunya dengan melibatkan atau interaksi dia dalam misalkan kegiatan keluarga, misalkan dalam keluarga ada kesempatan untuk rekreasi, si lansia tersebut diajak jadi bersenang-senang bersama keluarga. Terima kasih jawabannya atas kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 silakan siapa? Oh, Ibu Erna ya, mangga Ibu Erna. Ya, terima kasih Bu Erna ya. Jadi kelompok 2 yang tidak boleh dilakukan pada lansia dikemukakan bahwa tidak boleh istilahnya kalau ada permasalahan kecil jangan dibesar-besarkan, jangan apa katanya tadi Bu Erna? Oh, jangan mengucilkan, ya, betul, jangan diacuhkan gitu. Jadi ketika ada masalah kecil jangan dibesar-besarkan ya. Terima kasih itu. Jadi lansia harus diperlakukan layaknya ya sebagai orang biasa, orang normal seperti kita gitu ya. Terus kelompok 3 siapa? Oke, Ibu Dedi silakan Ibu Dedi. Ya, terima kasih. Jadi Bu Dedi mengemukakan bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Ketika lansia misalkan sulit diatur atau sulit disuruh mandi gitu ya, jangan kita sebagai selaku pengurusnya gitu ya, yang mengurus lansia tersebut harus lebih bersabar gitu ya, harus lebih bersabar dan menghargai apa yang
inginkannya gitu ya. Karena kadang si lansia katanya suka mau ini itu gitu ya, seperti anak kecil gitu ya. Ya kita hargai keinginannya, kalau ada kesempatannya, kalau baik untuk dirinya tidak membahayakan dirinya maka laksanakanlah gitu ya. Nah, ibu-ibu semuanya terima kasih sudah mendiskusikan tentang hal-hal tadi yang ditanyakan ya. Nah, khususnya kelompok 2 dan 3 ini ya. Jawabannya sudah tertera dalam flipchart ya. Ada flipchart 4 dan flipchart 5. Tadi kelompok 2 jawabannya ini di sini ya. Jadi poinnya adalah pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia gitu ya. Prinsip melayani lansia itu kita tidak boleh mencap atau melabeli si lansia itu, melabeli dengan label yang buruk ketika misalkan pengingatannya atau pendengarannya mulai kabur gitu. Jangan sampai kita mencap atau mengata-ngatai dia, misalnya si tuli atau bolot lah seperti itu. Jadi hindarkan atau hilangkan stigma-stigma buruk terhadap lansia. Terus yang kedua, prinsip melayani lansia adalah tidak mengucilkan, jangan dikucilkan, ajak rangkul si lansia tersebut layaknya anak kita ya, atau rekan kita yang sebaya dengan kita gitu ya. Jangan dikucilkan, libatkan dengan berbagai hal seperti kita ya gitu ya. Terus poin yang ketiga, tidak membesar-besarkan masalah. Ini ketika ada permasalahan kecil, jangan dibesar-besarkan karena nanti akan menambah beban pikiran bagi lansia gitu ya. Jadi kita redam masalah itu, kalau bisa langsung stop permasalahannya ya, jangan dibesar-besarkan. Yang berikutnya, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan gitu ya. Jangan sampai nanti si anggapan si lansia tersebut istilahnya mah diogoh lah gitu ya. Jadi tidak mau istilahnya dikasihani lah gitu. Jadi biarkan orang tua itu nyaman dengan keadaannya sendiri gitu ya. Jangan istilahnya tidak mau dibelas kasihan lah gitu ya. Terus yang selanjutnya, kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Ketika lansia itu masih mampu dan masih produktif ya, produktif dalam kegiatannya, misalnya dia masih mampu untuk menyapu halaman, biarkan kalau dia mampu dan dia sanggup, jangan sampai kita melarang-larangnya gitu, seperti itu ya. Terus yang poin terakhir, keluarga sebagai sumber pemecahan masalahnya. Jadi permasalahan yang timbul di lansia hanya keluarga lah yang bisa memecahkan masalah tersebut. Seperti itu, ibu-ibu mengerti? Ya, bagus. Nah, yang terakhir nih, kelompok 3 tadi yang dibahas nih, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya gitu ya. Yang sulit perilakunya. Poin yang pertama nih, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Jadi kita harus tetap menghormati karena bagaimanapun dia itu orang tua kita gitu ya. Jangan sampai tadi lepas kontrol gitu ya, jangan sampai kita tidak bisa menghormati orang tua gitu ya. Terus yang poin berikutnya, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Jadi tadi ya, ketika perilaku lansia itu sudah istilahnya kayak kembali lagi ke anak kecil, ya kita harus bersabar karena dulu juga lansia itu sebagai orang tua kita, mereka pun bersabar mengurus kita ketika kita masih kecil ya. Kita sulit diatur, sulit dikasih tahu, tidak nurut gitu. Kita harus bersabar. Terus poin berikutnya, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia ya. Tentu gitu, dulu pun kita diberi kasih sayang yang tiada tara oleh orang tua kita gitu ya. Kita pun harus berbalik sebagai tanda terima kasih kita. Kita juga harus memberikan kasih sayang yang melebihi dulu orang tua kasih sayang terhadap kita ya. Dan menjadi pendengar yang baik ketika dia mau curhat atau itu, kita dengarkan, kita jadi pendengar yang baik ya. Terus
Yang berikutnya, melakukan pendekatan pribadi misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua. Nah, ketika si lansia itu masih pemikirannya masih atau sikap-sikapnya masih digugu, ditiru gitu. Jadi kita sebagai anaknya eh, bisa meminta pendapat atau nasihat bijaknya terhadap orang tua atau lansia tersebut ya. Terus yang terakhir nih, memberi kesempatan terhadap apa yang disukai lansia gitu ya. Kapan dia mau makan, kapan dia mau mandi gitu ya. Dan apa yang mau dimauinya, kita harus beri kesempatan kepada lansia tersebut, dan kita beri kebebasan terhadap lansia tersebut, sebagaimana dulu layaknya kita diberi kebebasan misalkan untuk bermain, tapi dalam koridor-koridor tertentu atau waktu tertentu gitu, dan tidak membahayakan bagi dirinya. Nah, itu mungkin ya jawaban-jawaban dari kelompok 3 ini ya. Mengerti ya ibu-ibu ya? Ya, terima kasih. Jadi ibu-ibu sudah tahu ya bagaimana cara menghadapi perilaku yang sulit pada lansia ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita jadikan acuan, atau kita ketika di rumah ada kita ngurus lansia gitu ya. Itu ya, terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, tadi sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.